Masen Rempulu, Tanah Salama. Memandang Masen Rempulu, menyulam benang merah Lontara dan sejarah. Tegak berdiri Eran Dilangi, berkuasa Raja Londong Dilura, bertahta anugerah Puang Matoa, Masen Rempulu dalam sejarah. Orang Masen Rempulu bersaudara, bercahaya wahyu ilahi, sujud di sajadah imam, menyebut nama Tuhan. Dalam sholat malam yang hening, menyentuh hati dalam iman dan kearifan, dengan keikhlasan, kejujuran, dan ketulusan, berdenyut nama Allah. Dalam jantung membaca doa, berlinang air mata, menembus 7 lapis langit lewat firman dan ayat-ayat Tuhan. Lontara menulis adat dan tradisi, Lontara mengurai pesan leluhur, Lontara mewarnai kebudayaan, Lontara mengisahkan temurun. Masen Rempulu, tanah amanah, tanah bersejarah. Masen Rempulu, tanah berselimut adat dan tradisi. Masen Rempulu, tanah pejuang dan pahlawan. Masen Rempulu, tanah kelahiran, tanah nenek moyang. Masen Rempulu, tanah pusaka, tanah temanurun. Masen Rempulu, tanah sajajian, sang leto, mangandi. Masen Rempulu, tanah dalam kasih Tuhan. Masen Rempulu, napas dan cintamu. Masen Rempulu, tanah leluhur warisan sejarah. Masen Rempulu, ayahmu dan ibumu. Masen Rempulu, dalam iman dan takwa, tanah Makkah, tanah Mapacing. Tanah Masen Rempulu, tanah Salama, tanah Duri, tanah Maiwah, tanah Endekan, tanah Rigala, tanah Riap Busumi, tanah penuh keramat, penuh rahmat. Iya. Jadi saya tidak terlalu jauh melangkah bahwa apakah akan direlokasi dulu atau seperti apa. Kita berbicara legalitas dulu. Iya. Terus kejadian kemarin, mohon maaf Pak Kapolres, saya menyampaikan bahwa ada tindakan represif dari aparat. Iya. Nah itu kejadian itu sangat kami sayangkan. Pada kesempatan ini pula saya ingin mempertanyakan sampai sejauh mana legalitas pengukuran yang dilakukan di Kabupaten Ngerika, yang dilakukan oleh Kanwil Pertanahan dan BPN, Kanwil Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan dan PTPN 14. Sepengetahuan saya Pak, sebelum diadakan yang namanya pengukuran di lokasi yang kita anggap sebagai aset negara, selaku pemilik aset harus menerbitkan surat kepada Kanwil Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan bahwa di lokasi atau aset kita ada yang akan mengontrak atau menyewa. Itu. Yang kedua, yang sangat janggal menurut kami Pak, ini lahan yang diukurkan ribuan hektar, 5.230 hektar. Kenapa sampai tingkat kepala desa pun tidak dilibatkan? Tidak ada sosialisasi, tidak pernah diadakan sosialisasi. Sedangkan kita saja artinya bermohon di BPN Kabupaten untuk permohonan sertifikat yang hanya luasan 2-3 hektar, pasti dicari siapa kemungkinan batas lahannya. Ada yang bisa menjamin di sini bahwa yang mohon maaf Pak ini Pak Bupati, yang 3.400 hasil temuannya kemarin BPN, ada yang bisa menjamin bahwa itu memang lahannya PTPN. Mohon maaf, apakah memang itu 3.400 itu sudah kategori aset negara? Siapa yang tahu batas lahannya? Masyarakat tidak dilibatkan. Siapa yang bisa menjamin Pak bahwa pengukuran itu tidak melenceng daripada aset yang diklaim oleh negara sebagai aset negara?
Jadi kami aliansi menyatakan bahwa pengukuran yang terjadi di sana menurut kami itu cacat hukum. Kita belum berbicara mengenai izin pertek yang dikeluarkan oleh Kanwil Pertanahan Provinsi Sulawesi Selatan. Seharusnya Pak, sebelum dilakukan pengukuran ada yang namanya pertek, pertimbangan teknis. Pertimbangan teknis yang dimaksud di sini bahwa tim dari pertanahan ada yang turun ke lokasi meninjau bahwa di lokasi yang aset negara ini ada masyarakat di dalam, ada sekian banyak. Nah, di pertek inilah nantinya mungkin yang akan dibicarakan di tingkat kabupaten, dalam hal ini tapi Pak Bupati, bahwa ada masyarakat tak Pak Haji di dalam, sekian banyak orang, sudah sekian puluh tahun di dalam. Ini mau diapakan? Jadi tidak serta-merta Pak langsung turun mengukur. Iya. Terus saya lanjut Pak, masalah land clearing. Land clearing yang terjadi di sana, bahwa yang terjadi Pak di Maiwa ini, Jaki selalu terfokus tergiring bahwa cuma di Kampung Duri hanya berapa dusun. Land clearing yang terjadi Pak itu mulai dari Pasodong Salu sampai pada Kecamatan Cendana atau Desa Karang. Oke, kalau kita berpikir hanya di Kampung Duri, Dusun Kotodeng, Desa Lotumila, itu hanya sekian kakak. Bagaimana Pak dengan Desa Karang yang boleh dikatakan hampir 100% wilayahnya diklaim oleh negara? Maka mampu direlokasi ini. Satu desa kita mau relokasi secara tidak langsung Pak. Coba kita berpikir semua yang ada di sini, kita hilangkan asal usulnya orang yang mulai dari nenek moyangnya sudah lahir ada di situ. Jadi perlu juga bapak-bapak dari PTPN 14 yang mungkin artinya baru ada di Kecamatan Maiwa, saya sampaikan bahwa jauh sebelum adanya yang namanya BMT, BMT Bidang Bulan Ternak, masyarakat sudah ada di dalam. Terkhusus untuk Desa Karang Pak, saya sampaikan BMT tidak pernah menggunakan lahan itu, tidak pernah. Jadi sangat disayangkan dengan kejadian kemarin terkait relokasi, perlu dipikirkan ulang. Kalau menurut saya Pak, satu desa Karang mampu kita relokasi, kita mau relokasi kemana? Kalau tidak salah menurut informasi di Desa Karang tinggal satu dusun Pak ini yang tidak masuk wilayah klaiman oleh negara. Sisa yang sekitar jembatan Pak ini. Tetapi masyarakatnya juga yang ada di sana mengelola lahan di lokasi yang diklaim oleh negara. Mohon maaf Pak, saya tidak mengatakan diklaim oleh PTPN, yang diklaim oleh negara. Di Enrekang ini hidupnya dari alam. Alam maksud saya pertanian. Jadi kalau tidak ada lahannya mau hidup pakai apa? Jadi mari kita kembalikan sesuai dengan kondisi alam kita, rakyat kita hari ini di Enrekang, bahwa kehidupan ekonomi rakyat di Kabupaten Enrekang itu tergantung dengan alam. Maka mari kita jangan ganggu alam ini, berikan kepada rakyat. Olehnya itu Pak Bupati, kalau bicara terkait dengan PTPN regulasi, banyak sekali regulasi yang dilanggar hari ini. Tidak mungkin DPRD Kabupaten Enrekang tahun 2018 mengeluarkan rekomendasi. Tidak mungkin. Tidak mungkin DPRD Provinsi per 19 Januari 2022 mengeluarkan rekomendasi. Tidak mungkin kalau tidak ada pelanggaran di dalamnya. Ada proses yang dilanggar di sini. Kita sama-sama mengingat, berpikir tentang rakyat hari ini. Pak Bupati Tabe Namu, saya tawarkan hari ini bantu ampuh. Sudah saya tawarkan di DPR, tapi DPR tidak mau menerima tawaran kami. Hanya janji-janji doang. Bahwa ampuh hari ini berjuang untuk bagaimana aset negara ini. Saya tidak mau bilang PTPN, karena PTPN itu perusahaan. Lebih tinggi derajatnya rakyat ketimbang perusahaan.
kalau kita bicara negara. Makanya saya tidak mau. Kalau ini yang diklaim aset negara seperti yang disampaikan kawan saya tadi, ada proses yang tidak normal dari proses pengambilan, karena saman itu adalah saman Orde Baru, di mana lahan itu tidak dibeli tapi lahan itu hanya ganti rugi tanaman. Jadi bukan dibeli. Khusus yang hari ini mau lagi dibersihkan, yaitu di Kecamatan Cendana, itu sama sekali tidak pernah disentuh oleh BNP. Kalau kita bicara sejarah, bahkan tidak pernah diganti rugi tanamannya kalau kita bicara sejarah. Tapi pada saat itu adalah zaman Orde Baru, di mana saat itu senjata yang main sehingga rakyat ketakutan. Sebenarnya ketika berakhir kontrak waktu itu 15 tahun, rakyat itu di Maiwa sudah melawan sekitar tahun 88. Tapi takut ditembak, Pak, waktu itu. Karena kan orang kalau melawan seperti saya hari ini sudah lama itu hilang dulu zaman itu, dan mereka ketakutan. Kalau kita bicara sejarah, olehnya itu Pak Bupati KBM, karena kita bicara, saya mau halus bicara, saya tidak mau kasar. Seperti kalau Pak Bupati lihat saya kasar, tidak kasar sebenarnya, karena itu bicara normatif. Ada kan program presiden Pak Bupati, reforma agraria namanya, itu sejak 2018, yang mana itu masuk bisa dilakukan seperti ini karena adanya konflik agraria. Maka itu yang diusulkan ke presiden. Siapa penyelenggaranya? Pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah adalah salah satu penyelenggara di dalam reforma agraria. Jadi lahan yang diduduki warga ini dijadikan tora, tanah objek reforma agraria. Itu diusulkan oleh pemerintah daerah. Itu jelas dalam peraturan presiden tahun 2018. Bahwa di belahan timur Indonesia, khususnya kami di Kabupaten Nrekan, masih banyak warga negara yang sama sekali belum merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Kami mohon kepada Bapak, berikanlah kami ruang untuk dapat mempertahankan hidup kami. Kembalikanlah lahan garapan kami sebagai sumber ekonomi, apalagi mayoritas penduduk bahkan dari nenek moyang kami di Nrekan, sumber ekonomi kami dari alam sebagai petani. Kami sebagai warga negara tidak ingin menjadi buruh sawit, dan namun di kampung halaman kami sudah tidak terhitung jumlah kerugian yang kami alami karena adanya penggusuran tanaman dan kematian tidak wajar terhadap ternak kami yang tidak pernah mendapatkan ganti rugi. Padahal sebelum penggusuran kehidupan perekonomian kami cukup menjanjikan, maka kami mampu membiayai anak-anak kami hingga ke perguruan tinggi. Kami mohon berikanlah kami kemerdekaan yang hakiki. Sekali lagi kami ucapkan dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77. Kami berharap kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo agar kami diberikan ruang menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ini penuh rasa sukacita sebagai yang dilakukan warga negara hari ini dengan cara membalikan lahan garapan kami. Jangan biarkan rasa duka cita kami berlarut-larut. Jangan biarkan rasa depan kami dan cucu kami suram karena kehilangan sumber ekonomi. Jangan biarkan menjadi warga miskin di negara ini. Demikianlah surat terbuka ini. Kami berharap ada keadilan atas hak-hak seluruh warga negara Indonesia dengan cara Bapak Presiden menolak pembaharuan HTU yang diajukan oleh PTP 14 agar kami juga dapat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan rasa penuh sukacita. Merdeka! 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 Aliansi Ampuh. Bapak Presiden yang kami hormati, melalui surat terbuka ini kami ingin menyampaikan bahwa di belahan timur Indonesia, khususnya kami di Kabupaten Nrekan, masih banyak warga negara yang sama sekali belum merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Kami mohon kepada Bapak, berikan kami ruang untuk dapat mempertahankan hidup. Kembalikan lahan garapan kami sebagai sumber ekonomi.
apalagi mayoritas penduduk bahkan dari moyang kami di Nrekang. Sumber ekonomi kami dari alam sebagai petani, kami sebagai warga negara tidak ingin menjadi buruh sawit dan tamu di kampung halaman kami ini. Sudah tidak berhitung jumlah kerugian yang kami alami. Demikian surat terbuka ini. Kami berharap ada keadilan atas hak-hak kami selaku warga negara Indonesia dengan cara Bapak Presiden menolak pembaharuan HGU yang diajukan oleh PTPN ke-14 agar kami juga dapat merayakan kemerdekaan Republik dengan rasa duka. Merdeka! 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 Hormat kami, perwakilan warga yang kujadikan landasan hidup, direbut oleh penguasa, dijanji manis akan kesejahteraan hidup, malah kesengsaraan yang kami rasa. Tetapi aku akan tetap bersuara hingga akhir hayatku. Akan kurebut kembali tanah garapanku. Akan kusuarakan sampai dunia tahu bahwa kami telah dirampas dan dijajah di tanah kami sendiri. Serang kami dengan senjata, maka kami kepung kau dengan lautan air mata. Jika kau patahkan peranan kami dengan kekuasaan, maka kami runtuhkan dengan persatuan. Jika kau goda kami dengan harta benda, maka kamilah kejujuran. Bapak, Ibu, saudara-saudara saya, anak-anak saya yang hari ini berkumpul dalam rangka perayaan HUT RI yang ke-77 tahun 2022. Kita sekalipun dalam situasi berduka akibat ulah tangan-tangan manusia kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, sehingga hari ini kita di depan kita pemandangan yang luar biasa suramnya. Yang dulunya lahan ini adalah lahan produktif, di depan kita ini, di belakang sana adalah lahan produktif, di mana ini merupakan salah satu tempat mata pencarian dari puluhan tahun yang lalu, sehingga kita mampu menjadikan generasi kita sebagai generasi pelanjut untuk bangsa, khususnya Kabupaten Nrekang. Orang tua saya, Bapak Ibu, saudara-saudara saya dan anak-anak saya yang tercinta, hari ini kita sama-sama kembali lagi ikut merayakan HUT RI yang ke-77. Ini bentuk perlawanan kita hari ini berkumpul di tempat ini, bahwa di hari kemerdekaan Republik Indonesia hari ini seharusnya kita tidak berduka, tapi kami ingin menyampaikan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bahwa di tempat ini adalah Kabupaten Nrekang yang mayoritas rakyatnya mendapatkan penghidupan dari alam ini. Tapi nyatanya hari ini alam kami, sumber pertanian kami dirampas atas nama negara oleh PTPN 14 dengan cara yang tidak manusiawi, yaitu mematikan seluruh tanaman produktif yang ada di tempat ini. Untuk itu, Bapak Ibu, saudara-saudara saya, orang tua saya semua, karena kita sadar bahwa hari ini yang melakukan penindasan hari ini adalah negara,
lewat kebijakan Bupati Endrekang Bapak Haji Muslimin Bando. Maka hari ini kita juga memohon kepada Bapak Haji Muslimin Bando di hari 17 Agustus ulang tahun ke-77 bahwa marilah kita memperhatikan rakyat kita hari ini. Jangan biarkan mereka hari ini terancam kelaparan. Jangan biarkan mereka hari ini terputus sekolah gara-gara tidak memiliki lagi mata pencarian orang tuanya untuk membiayai anaknya. Olehnya itu, solusi yang kami tawarkan kepada Bapak Bupati Endrekang Bapak Haji Muslimin Bando, mari kita dukung gerakan aliansi masyarakat Masendrem Pulo yang hari ini telah berjuang hingga ke pusat lewat program reforma agraria. Lahan yang ada di depan kami ini, di belakang sana, bahkan di beberapa desa yang hari ini kita tidak bisa pantau di wilayah Kecamatan Mayua. Lahan ini turut berkonflik sejak tahun 1986. Semenjak berakhirnya kontrak yang dilakukan oleh Bina Mulia Ternak. Artinya, lewat pensyaratan reforma agraria, lahan ini bisa memasuki program TORA, Tanah Objek Reforma Agraria. Sekali lagi kepada Bapak Bupati Endrekang agar mendukung program perjuangan AMPU yang saat ini sementara berjuang untuk reforma agraria. Bapak-bapak, saudara-saudara saya, orang tua saya dan anak-anak saya yang hadir hari ini. Ini nak pemandangan kita, apa yang kita lakukan hari ini nak, bagian dari perjuangan anak-anakku ke depannya, bahwa ketika kita diam, orang tua kita diam hari ini, maka itu sama halnya menitipkan masa depan yang suram untuk kita anakku. Maka hari ini kami berkumpul di tempat ini sebagai bentuk perlawanan kami, bahwa kami tidak akan pernah diam melihat para pemodal bahkan negara menindas rakyat hari ini. Kami akan terus berjuang untuk memenangkan, untuk kembali menggarap lahan garapan kami dari nenek moyang kami sebelumnya. Kami berharap sekali lagi kepada Bapak Presiden Joko Widodo, jangan biarkan rakyat Indonesia yang ada di Kabupaten Endrekang ini terus dan terus mengalami kemiskinan akibat dirampas hak hidupnya, sumber ekonominya dimatikan hari ini. Dan kepada Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara saya, orang tua saya, kami sampaikan kepada pihak keamanan, jika dari persoalan perjuangan rakyat yang ada di Kecamatan Mayua dan Kecamatan Cendana tentunya akan berhadapan dengan hukum, maka yang pertama yang bertanggung jawab atas persoalan hukum adalah saya. Hidup rakyat, hidup rakyat. Dan pesan saya kepada orang tua saya, Bapak Ibu semua, anak-anak saya, jangan pernah kita mundur mempertahankan ruang hidup kita, karena negara ini lewat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan bahwa hak hidup tidak boleh dirampas. Hak hidup justru harus dilindungi oleh negara. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Endrekang, dalam hal ini lagi Bupati Endrekang Bapak Haji Muslimin Bando. Sekali lagi, jangan biarkan rakyat di Kabupaten Endrekang ini terancam kelaparan hanya karena persoalan mengutamakan para pemodal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat. Hidup petani. Merdeka.
surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia tentang penggusuran lahan garapan pertanian, peternakan dan pemukiman warga di Kecamatan Maiwa dan Cendana di Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo di Jakarta. Dengan hormat, hari ini Rabu tanggal 17 Agustus tahun 2022 genap 77 tahun Indonesia bebas dari penjajahan, dan rakyat Indonesia termasuk dari kami warga di Nrekang terus mempertahankan negeri ini dari kaum penjajah. Untuk itu, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia yang kami cintai. Kami yakin bahwa mempertahankan kemerdekaan Republik ini jauh lebih sulit daripada merebut kemerdekaan seperti yang telah dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan di masa lalu. Negara merdeka yang kami pahami adalah negara yang tidak dijajah oleh bangsa lain, negara yang tidak menjajah negara lain, dan negara yang tidak menjajah bangsanya sendiri. Tapi fakta hari ini yang kami rasakan dan alami justru berbanding terbalik dengan kemerdekaan yang kami pahami. Kami ingin menyampaikan bahwa di Kecamatan Maiwa dan Cendana, Kabupaten Nrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, kemerdekaan yang seharusnya menjadi hak milik kami telah dirampas. Kami ditindas oleh bangsa sendiri. Bapak Presiden Republik Indonesia yang tercinta, sebagai makhluk hidup, kami sadar betul bahwa hak asasi merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada setiap umat manusia. Dan salah satu kewajiban dari negara adalah menghormati, melindungi, bahkan memenuhi hak tersebut, sebagaimana kita menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang telah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Namun faktanya, hak untuk dapat bertahan hidup sebagai warga negara telah dirampas dengan cara menggusur lahan garapan pertanian, peternakan, bahkan hingga ke halaman rumah yang sudah kami kelola puluhan tahun. Perampasan ini dilakukan oleh PT PN 14 yang merupakan perusahaan BUMN yang sampai hari ini belum memiliki dokumen hak guna usaha dan AMDAL. Bapak Presiden yang kami banggakan, dalam permasalahan ini, kami merasa bahwa aktivitas yang dilakukan oleh PT PN 14 di atas lahan ex Bina Mulia Ternak atau BMT yang berakhir masa kontrak HGU sejak tahun 2003 merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak hidup kami sebagai warga negara Indonesia yang bermukim di Kecamatan Maiwa dan Cendana. Anak-anak kami tidak bisa melanjutkan pendidikan, bahkan terancam kelaparan karena kami tidak lagi memiliki lahan garapan yang selama ini menjadi tempat mencari nafkah. Tanaman pertanian kami bahkan siap panen telah digusur hingga halaman rumah. Kami saat ini, termasuk para lansia dan anak-anak, masih terus berjuang untuk mempertahankan lahan garapan kami dari pemodal. Sekalipun diperhadapkan dengan aparat keamanan yang semestinya menjadi pengayom dan pelindung rakyat, tapi kenyataannya justru kami diintimidasi dan ditindas dengan tindakan represif aparat yang dikerahkan oleh PT PN 14 dengan dalih atas perintah negara. Bapak Presiden yang kami hormati, melalui surat terbuka ini, kami ingin menyampaikan bahwa di belahan timur Indonesia, khususnya kami di Kabupaten Nrekang, masih banyak warga negara yang sama sekali belum merasakan arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Kami mohon kepada Bapak, berikan kami ruang untuk dapat mempertahankan hidup, kembalikan lahan garapan kami sebagai sumber ekonomi, apalagi mayoritas penduduk, bahkan dari moyang kami di Nrekang, sumber ekonomi kami dari alam sebagai petani. Sebagai warga negara, kami tidak ingin menjadi buruh sawit dan tamu di kampung halaman kami ini. Sudah tidak terhitung jumlah kerugian yang kami alami karena adanya penggusuran tanaman dan kematian ternak yang tidak wajar. Terhadap ternak kami yang tidak pernah mendapatkan ganti rugi. Padahal sebelum penggusuran, kehidupan perekonomian kami cukup menjanjikan. Bahkan kami mampu membiayai anak-anak kami hingga ke perguruan tinggi. Kami mohon, berikan kami kemerdekaan yang hakiki. Sekali lagi, kami ucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77.
kami berharap kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, agar kami diberikan ruang menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang tercinta dengan penuh rasa sukacita, sebagaimana yang dilakukan warga negara hari ini, dengan cara mengembalikan lahan garapan kami. Jangan biarkan rasa duka cita kami ini berlarut-larut. Jangan biarkan masa depan anak cucu kami suram karena kehilangan sumber ekonomi. Jangan biarkan kami menjadi warga miskin di negara ini. Demikian surat terbuka ini. Kami berharap ada keadilan atas hak-hak kami selaku warga negara Indonesia, dengan cara Bapak Presiden menolak pembaharuan HGU yang diajukan oleh PTPN 14, agar kami juga dapat merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan sukacita. Merdeka! 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 Hormat kami perwakilan warga yang terdampak, Andi Zulfikar. Enrekang 17 Agustus tahun 2022.